di sekitar kita para malaikat ini sedang meletakkan sayapnya, karena sedemikian hormat dan sedemikian senang dengan kegiatan thalabul ilmi ini. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita niat kita memang li'ila kalimatillah thalabul ilmi kali ini, maka sedang ada para malaikat juga bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu awal perjalanan, al-awwalul manazil. Kita bertaubat. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggenggam syahadat kita tadi itu. Tauhid kita dengan pengamalan syariat, peribadatan kita, memegang apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan gitu. Kemudian dalam perjalanannya seseorang bisa tergoda, seseorang bisa mengalami futur atau penurunan atau kemunduran keimanan, itu bisa terjadi, Pak. Nah, ketika itu terjadi, kemudian bertaubat kembali, maka di tengah perjalanan kita juga membutuhkan pertaubatan itu, sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Jadi makna taubat itu adalah kembali. Taba yatubu, taubatan itu maknanya kembali. Setelah kita melenceng dari jalur akidah tadi, syahadat tadi itu, syahadat lain, kemudian kita masuk lagi. Tidak harus bermakna murtad, tidak harus bermakna keluar dari Islam, tidak. Ketika amaliyah kita, ketika keimanan kita, ketika akidah kita ada kerusakan, ya, kita buru-buru kembali ke jalan yang lurus. Itu di tengah perjalanan, sampai kelak di akhir perjalanan hidup kita mutlak dibutuhkan suatu kondisi pertaubatan. Jangan sampai akhir hidup kita ini berada di luar jalan taubat, di luar jalan as-siratal mustaqim, di luar jalan yang lurus, yakni jalan hidup, jalan agama para kenabian, ya, sebagaimana yang Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi dan rasul sebelum-sebelumnya ajarkan, yakni agama tauhid. Di akhir perjalanan, maka di antara kebutuhan kita untuk memelihara kondisi pertaubatan itu, kita thalabul ilmi, kita ngaji seperti ini, kita ngobrol seperti ini, Bapak sekalian. Dan ini konteksnya adalah kita berada di bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-19. Ini butuh perlunya bagaimana agar kita senantiasa berada terpelihara di jalan pertaubatan itu. Di antaranya adalah kita memilih teman atau memilih komunitas pergaulan itu yang benar, komunitas pergaulan yang memang mengkondisikan agar keimanan kita, keislaman kita terbangun dari waktu ke waktu, tidak futur, tidak menurun, tidak semakin rusak, demikian. Hadis yang ke-19 ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan, wa an Zir bin Hubais, sahabat Zir bin Hubais, dia berkata, qala ataitu Sofwan bin Asal, aku mendatangi sahabat Sofwan bin Asal, seorang sahabat Nabi. Kalau Zir tadi itu bukan sahabat, Zir itu adalah tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang beriman dan berislam, yang ngaji kepada para sahabat sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang bersangkutan tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau barangkali pernah bertemu tapi belum dalam kondisi beriman. Jadi
salafus soleh itu yang pertama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat. Ya, yang disebut sahabat adalah orang-orang yang beriman dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah para sahabat, siapapun dia. Persyaratannya dua tadi itu. Ya, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan masih memegang keislaman. Karena ada sahabat yang tadinya beriman dan bertemu Nabi, bahkan menjadi pengikut Nabi, pejuang jihad fisabilillah secara hebat, luar biasa, tetapi akhir hayatnya kufur, gitu ya. Itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi dan tidak berhak atas doa radhiyallahu an, tidak berhak atas gelar itu. Nah, ini Zir, seorang tabi'in. Ini adalah murid dari atau orang generasi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat beriman dan berislam, kemudian belajar agama kepada sahabat. Namanya Zir bin Hubais. Nah, kemudian dia mendatangi seorang sahabat bernama Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Kemudian Zir ini berkata, as'aluhu anil mashi alal khuffain. Aku bertanya, aku mendatangi sahabat Sofwan bin Asal dan aku menanyakan tentang mengusap khuf, kedua khuf atau sepatu, Pak. Khuf itu bisa bermakna pembungkus kaki. Bentuknya boleh sepatu, boleh sandal, boleh kaos kaki, begitu ya. Tapi yang penting membungkus kaki, itu khuf. Khuffain adalah dua khuf, kanan dan kiri, sepasang khuf itu ya. Faqala, kemudian Sofwan itu bertanya kepada Zir. Faqala, ma ja'a bika ya Zir, ada perlu apa kamu datang kepadaku wahai Zir? Tanya begitu. Kemudian Zir ini menjawab, faqultu, aku menjawab, kata Zir, ibtigha al-ilm, aku ingin menanyakan, aku ingin mencari ilmu, aku ingin belajar, aku ingin berguru, gitu ya, gampangannya begitu. Aku ingin mencari ilmu. Kemudian Sofwan menjawab, faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon biha yatlub. Sesungguhnya, kata Sofwan, sesungguhnya para malaikat sedang meletakkan ajnihataha, sayapnya dikarenakan dia senang dengan kegiatan mencari ilmu ini. Jadi Sofwan mempersaksikan bahwa ketika jawaban Zir itu keperluan datangnya adalah mencari ilmu, maka seketika Sofwan mengatakan bahwa sesungguhnya saat ini malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya karena merasa senang terhadap orang yang datang menuntut ilmu. Ini bisa kita ambil faedah, Bapak sekalian, ketika kita datang ke Masjid Al-Muslimun malam Jumat. Selain niat sholat berjamaah, juga thalabul ilmi sampai isya. Ini di sekitar kita, para malaikat ini sedang meletakkan sayapnya ya, karena sedemikian hormat dan sedemikian senang dengan kegiatan thalabul ilmi ini. Insya Allah mudah-mudahan pasti ketika kita niat kita memang li'ila kalimatillah thalabul ilmi kali ini, maka sedang ada para malaikat juga bersama kita, mudah-mudahan juga mendoakan kebaikan atas kita. Amin Allahumma amin. Para malaikat ini berlaku sampai kapanpun. Dan Sofwan bin Asal ini tidak ngomong larang, karena beliau murid Nabi SAW. Tentunya beliau mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW demikian. Kemudian saya mana tadi? Ya,
Karena malaikat suka kepada orang yang menuntut ilmu, yang tolab, yang sedang mencari ilmu. Fakultu, aku berkata, kata Zir, innahu qad hakka fi sadril mashu alal khaffaini ba'dal ghaiti wal bauli. Aku sesungguhnya masih dalam keraguan, aku belum jelas tentang keadaan bagaimana tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar, ya, setelah ba'dal ghaiti wal bauli, dan setelah buang air kecil. Wa kunta mar'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau adalah sahabat Nabi, dan engkau adalah salah satu sahabat Nabi, wahai Sofwan. Sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal yang demikian, gitu ya. Qala na'am. Kemudian Sofwan menjawab, iya, saya pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang mengusap khuf di kedua khuf setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Kana ya'muruna idza kunna safron, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami idza kunna safron aw musafirina, apabila kami sedang dalam bepergian atau orang siapapun yang sedang dalam perjalanan, Allah nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna, maka dia tidak perlu melepas khuf mereka, melepas khufnya salasatan ayyamin dalam waktu 3 hari dan 3 malam, wa layaliyahunna illa min janabah, kecuali kalau hadasnya itu jenis hadas janabah, mimpi atau hubungan suami istri. Kalau hanya buang air kecil, buang air besar, batalnya itu, maka di dalam berwudu tidak perlu membuka sepatu, cukup diusap di luarnya. Kalau dalam perjalanan sedang safar, ini berlaku boleh sampai dengan 3 hari tidak usah copot sepatu, Pak. Jadi berwudu kemudian pakai sepatu. Ini bisa bertahan sampai, sepatu ini boleh bertahan kalau dalam perjalanan, boleh bertahan sampai 3 hari. Kalau hanya hadas-hadas kecil, itu boleh. Kalau berwudu tidak usah dilepas, diusap di atas sepatunya itu, di atas kaos kakinya atau di atas sandalnya, kecuali kalau jenis hadasnya adalah hadas janabah, itu harus dilepas semua. Kalau tidak dalam perjalanan, kalau hanya di rumah, khuf itu boleh tidak dilepas maksimal 1 hari 1 malam. Wudu dulu kemudian pakai. Ini biasanya bagi orang-orang yang ada yang punya sakit di kaki atau apa, pokoknya punya keperluan maupun nggak punya keperluan, itu boleh. Sehari semalam pakai terus itu kaos kaki, pakai terus itu sepatu, meskipun buang air besar, buang air kecil, tidur itu juga batal, tidur itu wudu. Itu cara berwudunya, boleh tidak melepas sepatu, khuf atau pembungkus kaki. Kalau tidak dalam bepergian sehari semalam, kalau dalam bepergian 3 hari 3 malam. Illa min janabah tadi, kecuali bentuk hadasnya adalah hadas janabah. Lakin min ghasi'i wa bauli wa naum, ya, tapi kalau untuk hadas yang dikarenakan buang air besar, buang air kecil dan tidur, itu boleh tidak dilepas. Ini ya pertanyaan yang pertama.